Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Diari Hidayat, peserta beasiswa Batman PTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang project dari data wrangling dan SQL. Di sini terdapat dataset yang telah disediakan oleh Batman, yaitu list e-commerce. Nah, di sini saya membuat contohnya yaitu comprehensive analysis of list e-commerce yang akan membahas tentang data wrangling, cleaning, and analysis dari all e-commerce. Nah, jadi all e-commerce ini adalah salah satu uh, commerce yang terdapat di Brazil, gitu. Dan kita sebagai data scientist atau data analis diminta untuk menganalisis dari e-commerce tersebut. Jadi ada 4 hal yang akan saya analisis dari dataset ini. Yang pertama, akan melihat produk mana yang paling populer dari penjualan terbanyak dan juga revenue yang didapatkan. Kemudian akan juga melihat mana-mana saja produk yang paling banyak ditinggalkan atau di cancel oleh customer. Yang ketiga yaitu akan melihat review mana saja produk yang memiliki produk terbanyak yang memiliki review positif dan juga proporsi dari review tersebut. Dan yang keempat, proporsi dari penggunaan payment type untuk transaksi oleh customer dan mana saja jenis atau payment installment yang paling disukai oleh customer ketika berbelanja. Nah, ini merupakan gambar dari data skema dari dataset. Kemudian saya menggunakan 6 tabel dari dataset yang telah disediakan dari allis.db. Yang pertama ada allis order dataset, yaitu tabel ini berisi tentang semua informasi dari order. Kemudian yang kedua ada allis order items dataset. Nah, tabel ini itu berisi tentang item-item apa saja yang dibayar dalam setiap ordernya. Yang ketiga ada allis order review dataset. Ini berisi tentang semua order review yang diberikan oleh customer. Yang keempat ada allis order payment dataset. Nah, ini ada tabel yang berisi tentang order payment yang terjadi setiap transaksi di marketplace allis. Yang kelima ada allis product dataset. Tabel ini berisi tentang semua informasi produk yang dijual dari e-commerce ini. Dan yang terakhir ada product category dan translation. Tabel ini berisi tentang translasi dari product name. Nah, awalnya itu product name itu berasal dari bahasa Portugis, kemudian ditranslate menjadi bahasa Inggris. Nah, tabel ini kita butuhkan untuk menunjukkan nama dari produk tersebut. Kemudian untuk kolom yang akan kita pilih tentunya dalam data kita yaitu order ID, product ID, order item ID, product category name invoice, price, payment installments, payment type, order status, dan review. Nah, sebelum kita melakukan analisis dan data processing, kita melakukan preparation terlebih dahulu untuk mengimport library-library seperti pandas, matplotlib, seaborn, dan py, dan lainnya. Serta kita juga membutuhkan fungsi untuk memanggil atau mengkoneksikan hal ini saya menggunakan Visual Studio Code dengan database kita atau dengan dataset kita. Nah, setelah kita membuat koneksi tadi, kita sudah bisa melakukan exploratory data analysis dan data processing. Nah, untuk yang pertama, saya melakukan data wrangling, yaitu memilih kolom apa saja yang akan saya tampilkan dari tabel-tabel yang saya pilih dan saya gabungkan. Nah, kemudian dari kolom yang dipilih itu tadi seperti order, product, order item ID, product category name, English, kemudian price, payment installment, payment type, order status, dan request score. Ini saya ambil dari
table-table yang berbeda, kemudian saya gabungkan menggunakan SQL. Nah, kemudian setelah table tersebut atau dataset atau data frame yang sudah jadi, saya bisa melakukan data cleaning. Nah, untuk yang pertama kali, saya melihat atau mendetek apakah ada nilai nol, apakah melihat data type-nya, kemudian melihat nilai unitnya, kemudian melihat duplikatnya begitu. Nah, ternyata ada nilai nol gitu dari data saya yang telah diberikan, yaitu terdapat 1.734 product name atau sekitar 1,47% nilai nol dari product name, dan kemudian ada nilai nol dari payment installments, terdapat 3 nilai missing value, dan juga payment type juga terdapat 3 nilai missing value. Nah, yang pertama kita menghapus dari duplikat. Ketika kita cek itu ternyata tadi ada 1.374 duplikat, kemudian kita hapus semua duplikatnya. Kemudian kita coba untuk menangani missing value tadi. Nah, kenapa di sini kita hapus semuanya missing value-nya? Karena dari missing value proporsinya itu sangat kecil, itu 1% dan bahkan 0,% gitu. Jadi data ini tidak berpengaruh, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap data kita. Dan kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk menghandling inconsistent format. Nah, jadi format-format atau data type yang tidak sesuai atau yang belum sesuai dengan yang seharusnya, itu kita coba perbaiki. Yang awalnya itu review score itu dalam bentuk float dan payment installment juga dalam bentuk float. Ini kita ubah menjadi dalam bentuk integer. Nah, kemudian yang selanjutnya data training, kita melakukan handling outliers. Nah, dari handling outlier itu pertama kita coba untuk memvisualisasikan dengan menggunakan dashboard, dan ternyata ada outlier. Kita melihat outlier, dan kemudian kita coba melihat outlier tersebut dan bagaimana cara menghandlenya. Di sini saya menggunakan fixed quantile. Nah, kenapa fixed quantile? Karena saya tidak ingin menghapus outlier yang ada, tetapi saya ingin mengganti nilai outlier tersebut dengan 97% nilai terbesar, ataupun 0,3%, ataupun dengan 3% nilai kecil. Jadi ketika nilainya itu 97% dari rata-rata terbesar, itu lebih dari situ akan diganti dengan nilai 97% tadi. Nah, kemudian setelah kita ganti, outlier telah berhasil kita handle. Nah, setelah selesai kita melakukan exploratory analysis, dan juga selesai melakukan data wrangling, dan juga data processing, kita bisa masuk ke dalam data analysis. Nah, dalam data analysis itu tadi kan terdapat ada 4 ya objek yang kita gitu. Yang pertama, menganalisa produk kategori yang paling sering di order dan juga yang sekarang kita belajar. Gitu. Nah, pertama kita menggabungkan beberapa table, beberapa kolom dari table, yaitu product name dan order ID. Setelah kita gabungkan, kita bisa melakukan visualisasi. Nah, dalam visualisasi ini kita memperoleh bahwa best table dan how to beauty itu merupakan produk-produk paling banyak terjual, paling laku kategorinya. Kemudian selanjutnya kita ingin mengecek mana produk yang menghasilkan begitu banyak. Nah, pertama kita harus, karena dataset kita belum memiliki kolom revenue, kita melakukan atau membuat kolom baru gitu di dataset kita, yaitu dengan cara revenue itu sama dengan price dikali dengan order item ID gitu. Nah, setelah itu setelah dapat, kita coba gabungkan tadi data kolomnya itu antara product name dan revenue. Kemudian kita dapat bahwa how to beauty dan best table itu tetap yang paling laris, dan juga dia memperoleh revenue terbanyak. Nah, yang kedua, kita mencoba untuk menganalisis tentang kategori produk yang paling sering di-cancel oleh customer. Nah, dari proses yang telah kita lakukan, yaitu dengan cara menggunakan filter dari order status sama dengan sales atau cancel atau available. Kemudian kita menggabungkan kolom produk dan juga order ID. Nah, setelah itu kita bisa melakukan visualisasi dengan menggunakan dashboard agency board,
Jadi kita memperoleh hasil bahwa produk atau kategori produk yang paling sering di cancel itu adalah sport dan leisure. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan menganalisis tentang produk mana saja yang memiliki review terbaik, ya, serta proporsi review tersebut. Nah, pertama kita melakukan filterisasi, ya, karena kita ingin melihat review terbaik itu review itu 9,5. Jadi kemudian kita melakukan grouping dari kolom produknya dan juga review score. Nah, kemudian kita dapat bahwa produk Healthy Beauty itu merupakan produk-produk yang memiliki review terbaik dari segi pelayanan, order, pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari proporsi review. Nah, ternyata proporsi dari review 1, 2, 3, sampai 5 dari toko Olis ini review 5 itu mendominasi, yaitu 50-50%. Berarti performa dari pelayanan dari toko atau e-commerce Olis ini sangat baik. Karena dari review dari para customer itu reviewnya paling banyak adalah bintang 5. Kemudian untuk yang terakhir kita akan menganalisis yaitu proporsi dari pembayaran installment produk kategori yang digunakan oleh customer. Gitu. Nah, ternyata customer itu sangat menyukai penggunaan credit card, ya, dibanding dengan voucher. Nah, kenapa credit card? Karena dari analisis berikutnya, ketika kita melihat bahwa apakah payment installment berapa bulan yang paling disukai, ternyata itu mereka suka pay later gitu. Jadi beli sekarang, kemudian bayarnya di bulan depan, yaitu 1 bulan. Nah, kita bisa lihat bahwa payment yang paling disukai oleh customer yaitu pay later, bayar beli sekarang, yaitu bayar di bulan depan, kayak gitu. Dan ini juga merupakan salah satu tenor yang paling banyak sebagai salah satu pilihan utama gitu, dari para customer. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, best table kategori merupakan produk yang paling banyak diorder dengan 1.395 order. Kemudian diikuti dengan Healthy Beauty kategori dengan 9.277 order. Sementara itu, Healthy Beauty, kategori Healthy Beauty itu menempati posisi pertama ya, sebagai revenue terbanyak gitu, dari kategori produk keseluruhan. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa kategori sport leisure itu merupakan produk yang paling banyak di cancel oleh customer dengan total itu 50 order, dan diikuti oleh kategori hospitality dengan 50 order. Nah, kemudian untuk yang ketiga, proporsi review score itu kita lihat bahwa sudah cukup bagus karena 56,1% review itu adalah angka 5. Dan ditambah lagi Healthy Beauty, kategori Healthy Beauty itu merupakan produk yang memiliki review terbanyak di review 5. Gitu. Dan terakhir bahwa dapat disimpulkan customer yang berbelanja di Olis itu paling senang menggunakan credit card, dan mereka paling banyak belanja dengan menggunakan pay later, belanja sekarang dan belanja di bulan depan. Untuk lebih lanjut bisa dilihat di YouTube saya di link berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.